Bunyi itu. Bunyi yang paling dibenci oleh setiap ahli bedah di muka bumi. Irama liar dari sebuah jantung yang kehilangan arah. Di ruang operasi nomor 1, Rumah Sakit Meditara, Jakarta. Di bawah sorotan lampu yang tak kenal ampun, Dr. Adrian Mahesa sedang berperang melawan takdir. Pasien di atas meja adalah seorang pria yang namanya bisa membeli seluruh rumah sakit ini. Dan jantungnya, yang kini ada di tangan Adrian, memutuskan untuk menyerah. Defibrilator, siapkan 200 joule. Suara Adrian tajam, membelah kepanikan di ruangan itu. Ia adalah sang konduktor di tengah orkestra badai ini. Tenang, presisi, dan arogan. Ia tidak pernah gagal. Naikkan ke 300, charge. Perintahnya lagi, matanya tak beralih. Pikirannya berpacu 1000 kali lebih cepat dari orang biasa, menganalisis setiap kemungkinan, setiap protokol darurat yang pernah ia pelajari. Ia menolak untuk kalah. Clear. 1 hentakan lagi. Tidak ada hasil. Lagi. Hening. Bunyi panik dari monitor itu perlahan mereda dan digantikan oleh satu bunyi panjang yang menusuk jiwa. Beep. Diiringi satu garis lurus yang kejam di layar monitor. Keheningan akhirnya datang. Keheningan yang menandakan akhir dari segalanya. Akhir dari sebuah nyawa. Dan akhir dari karir gemilang Dr. Adrian Mahesa. Keheningan itu tidak bertahan lama. Di luar sana, ia digantikan oleh jeritan pilu seorang istri, oleh amarah seorang anak, dan oleh puluhan kilatan blitz kamera para wartawan yang sudah mengendus darah. Nama Adrian Mahesa, sang tangan emas, dalam semalam berubah menjadi sang jagal arogan. Reputasinya, yang dibangun selama bertahun-tahun, hancur lebur bahkan sebelum jenazah pasiennya dingin. Rumah sakit tidak memecatnya. Mereka memberinya vonis yang lebih buruk. Pengasingan. 6 bulan di tempat paling jauh yang mereka bisa pikirkan. Sebuah titik kecil di peta bernama Werebo Flores. Sebuah penebusan dosa di puskesmas yang bahkan tidak memiliki mesin EKG yang layak. Dan di sanalah perjalanannya dimulai. Di sebuah desa yang dipeluk kabut, di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Puskesmas Werebo menyambutnya dengan bau minyak kayu putih dan senyum tulus dari seorang perawat bernama Susterati. Pertemuan mereka adalah tabrakan antara sains dan empati, antara teknologi dan tradisi. Saya butuh lista inventaris obat dan peralatan medis di sini. Segera, kata Adrian tanpa basa-basi. Roti menyelesaikan urusannya dengan si ibu sebelum menoleh pada Adrian. Ia tersenyum sabar. Selamat datang, dokter. Di sini inventaris terbesar kami adalah telinga untuk mendengar dan tangan untuk membantu. Mari, saya tunjukkan di mana kita menyimpan keduanya. Cipiran sinis hampir keluar dari bibir Adrian. Baginya, tempat ini adalah sebuah lelohan, sebuah penjara hijau yang harus ia jalani. Namun, di balik tatapan dingin dan kata-kata tajam itu, tersimpan sebuah kebenaran yang tak seorang pun tahu. Sebuah rahasia yang terkunci rapat di dalam ruang operasi yang sunyi itu. Suara Profesor Bintoro, mentornya, terdengar di telepon penuh rasa bersalah. Adrian, maafkan saya. Ini semua salah saya. Pisau bedah itu, tangan saya gemetar. Seharusnya saya... Adrian memotong dengan suara rendah. Matanya menatap kegelapan di luar. Profesor tidak perlu khawatir. Jaga reputasi Anda. Anggap saja saya sedang berlibur panjang. Adrian menutup telepon. Ia bersandar, memejamkan mata. Disinilah babak pertama dari takdirnya dimulai. Bukan sebagai dokter bintang yang jatuh, tetapi sebagai seorang kesatria yang mengenakan zirah keangkuhan untuk menutupi luka pengorbanannya. Dan di tanah Flores yang jujur ini, semua masker pada akhirnya akan dipaksa untuk terbuka. Hari-hari berlalu dalam ritme yang monoton bagi Adrian. Pagi berganti siang, siang berganti malam, diiringi oleh suara-suara yang sama. Kokok ayam, tawa anak-anak, dan desah pasrah para pasien dengan keluhan yang itu-itu saja. Ia bekerja seperti mesin, efisien namun tanpa jiwa. Flores baginya adalah sebuah ruang tunggu.
Sebuah jeda paksa sebelum ia bisa kembali ke kehidupannya yang sesungguhnya. Ia belum sadar bahwa takdir di tanah ini baru saja mulai memanggil namanya. Panggilan itu datang dalam wujud seorang anak laki-laki bernama Banyu. Ibunya membawanya dengan napas terengah-engah, matanya memancarkan ketakutan. Adrian memeriksanya dengan sigap. Demam tinggi, denyut nadi cepat, secara klinis gejalanya tampak biasa. Hanya infeksi virus biasa, kata Adrian pada sang ibu mencoba menenangkan. Beri obat penurun panas ini dan pastikan dia banyak minum. Namun di sampingnya Suster Rati menatap Banyu dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang lebih dalam. Tatapan matanya, "Lain dok," bisiknya pada Adrian. "Kosong. Seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya." Adrian hanya mendengus pelan, menganggapnya sebagai omong kosong mistis. Tapi Ratih benar. Keesokan harinya, firasat buruknya menjadi kenyataan. Wabah itu menyebar seperti api di musim kemarau. Satu anak menjadi 2, lalu 5, lalu selusin. Gejalanya pun semakin brutal. Bukan sekedar demam, tapi api yang membakar dari dalam, diikuti oleh batu kering yang menyiksa dan napasnya memendek seolah udara di sekitar mereka dicuri. Obat-obatan standar dari Adrian tidak mempan. Ini adalah musuh yang tak terlihat, musuh yang tidak ada dalam buku teks kedokteran modernnya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Flores, arogansi Adrian luntur digantikan oleh sesuatu yang hampir ia lupakan. Rasa frustasi seorang dokter yang tak berdaya. Ia terpaksa menelan egonya dan mengakui bahwa pengetahuan Suster Ratih tentang warga desa sama pentingnya dengan gelar kedokterannya. Malam-malam mereka diisi dengan secangkir kopi pahit dan perdebatan sengit. Peta medis modern milik Adrian bertemu dengan peta kehidupan desa milik Rati. Di tengah keputusasaan itu, sebuah benih kemitraan yang aneh mulai tumbuh. Ia mulai melihat Rati bukan sebagai perawat desa, tapi sebagai seorang kolega yang tangguh. Di malam ketiga wabah, saat keheningan terasa begitu berat, Adrian menatap Ratih yang tak henti-hentinya mengawasi para pasien kecil itu. Ada ketakutan di mata Ratih yang lebih dari sekedar kecemasan seorang perawat. "Kamu terlihat paling cemas di antara semua orang," kata Adrian pelan, sebuah pertanyaan tulus untuk pertama kalinya. "Kenapa?" Ratih tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke jendela, menatap kegelapan di luar. "Penyakit ini," suaranya bergetar. "Saya pernah melihatnya. Sekali. Dulu sekali." Ratih kemudian bercerita tentang ayahnya, dokter pahlawan di desa itu. Tentang wabah serupa yang pernah datang 10 tahun lalu yang merenggut beberapa nyawa sebelum akhirnya menghilang secara misterius. Penyakit yang sama yang tidak bisa ia diagnosa, yang melawannya hingga titik darah penghabisan. "Ayah saya meninggal setahun setelah wabah itu reda dong. Bukan karena penyakitnya, tapi karena kelelahan dan rasa bersalah. Penyakit ini membunuhnya secara perlahan. Malam itu, aku melihat pahlawanku kalah, dok. Dan sekarang, monster yang sama datang kembali." Keheningan menyelimuti mereka. Adrian akhirnya mengerti. Ini bukan hanya tentang wabah. Ini adalah tentang hantu masa lalu Ratih. Beban yang ia pikul sendirian selama ini. Adrian melangkah mendekat, berdiri di samping Ratih, menatap ke arah pasien yang sama. "Kalau begitu," kata Adrian, suaranya kini mantap dan penuh keyakinan, "kita tidak akan membiarkan sejarah berulang. Kita akan menemukan jawabannya bersama." Kata bersama itu mengubah segalanya. Keputusasaan kini berganti menjadi strategi. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya merawat, tapi juga memburu. Ratih, dengan ingatannya yang tajam, menandai rumah setiap anak yang jatuh sakit. Adrian, dengan otaknya yang analitis, berdiri di depan peta itu, mencari sebuah pola, sebuah benang merah yang menghubungkan semua tragedi ini. Dan di sanalah polanya, jelas dan mengerikan. Setiap titik, setiap rumah duka, terhubung pada satu urat nadi kehidupan desa, sungai. Semua korban, setiap anak, tinggal atau sering bermain di dekat hulu sungai.
sumber air yang seharusnya memberi kehidupan, kini justru menebar kematian. Mereka tahu jawaban yang mereka cari tidak ada di dalam puskesmas. Jawaban itu ada di luar sana, di jantung hutan. Keesokan paginya, ditemani Bara yang mengenal hutan seperti telapak tangannya sendiri, mereka memulai ekspedisi. Perjalanan ini membawa Adrian semakin jauh dari zona nyamannya, menukar lantai keramik yang dingin dengan tanah basah yang licin. Semakin dalam mereka masuk, semakin jelas mereka melihat sesuatu yang ganjil. Sebuah luka modern di wajah purba Flores. Sebuah pagar seng tinggi menjulang, memagari area berhektar-hektar di dekat hulu sungai. Di baliknya, terdengar derum mesin-mesin berat. Saat mereka mencoba mendekat, dua orang penjaga berwajah keras menghadang mereka. "Mau apa kalian?" hardik salah satu penjaga itu. "Kami dari puskesmas," jawab Adrian tegas. "Kami curiga ada masalah dengan sumber air di dekat proyek ini." Penjaga itu tertawa sinis. "Tidak ada masalah di sini. Pergi sebelum kami usir paksa." Arogansi yang biasa dimiliki Adrian luntur seketika. Di sini, di tengah hutan ini, nama besarnya tidak ada artinya. Saat situasi memanas, Bara maju ke depan. Setelah berhasil membuat para penjaga mundur, mereka bertiga duduk di bawah pohon rindang, mengatur napas. Adrian menatap Bara dengan pandangan baru. Ada kemarahan di mata pemuda itu yang lebih dari sekedar melindungi desanya. "Kamu sepertinya sangat membenci proyek ini," kata Adrian. Bara mengambil sebuah ranting, mematahkannya menjadi dua dengan geram. "Ini bukan sekedar proyek, Dok. Ini adalah perampasan. Tanah tempat resort itu dibangun, tanah tempat mereka menggali, itu adalah tanah adat milik keluarga saya, milik leluhur saya. Mereka mengambilnya dengan paksa." Sebuah kepingan puzzle baru terungkap. Ini bukan lagi hanya misi medis Rati atau penebusan dosa Adrian. Kini ada misi keadilan Bara yang ikut terbakar di dalamnya. Mereka bertiga kini terikat oleh satu tujuan yang sama, dipersatukan oleh musuh yang sama. Malam itu juga, mereka memutuskan untuk kembali, bukan sebagai dokter atau perawat, tapi sebagai penyusup. Di bawah selubung kegelapan, Bara memandu mereka melewati titik buta para penjaga. Mereka menemukan pusat dari semua aktivitas pengeboran. Sebuah mulut goa yang baru saja diekspos, tersembunyi di balik semak belukar. Udara di sekitarnya terasa berat dan aneh. Debu-debu halus berterbangan di udara. Ia memungut sebuah bongkahan batu. Otaknya langsung bekerja, menghubungkan semua titik wabah pernapasan, aktivitas pengeboran, mulut goa yang baru terbuka. "Ini," bistik Adrian. Matanya menyala dengan kenerian sekaligus pemahaman. "Ini bukan limbah pabrik. Ini racun alami. Debu dari mineral ini saat terhirup dalam jumlah besar atau larut dalam air bisa sangat mematikan." Ia menatap Rati dan Bara dengan wajah pucat. Perusahaan ini tidak membuang racun. Mereka telah membangunkan racun yang selama ini tertidur di perut bumi. Malam itu mereka telah menemukan sumber penyakitnya. Tapi mereka juga telah menemukan musuh yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada sekedar wabah. Sebuah korporasi raksasa yang tidak akan berhenti untuk melindungi rahasia beracun mereka. Harapan adalah fajar palsu di cakrawala yang gelap. Setelah menemukan sumber racun, Adrian merasa di atas angin untuk pertama kalinya. Ia yakin, dengan bukti fisik dan analisis ilmiah, ia bisa membongkar segalanya. Menggunakan satu-satunya koneksi yang paling ia percaya di dunia, ia menelepon mentornya, Profesor Bintoro di Jakarta. Ia menjelaskan semuanya dengan antusias. Gua, mineral beracun, wabah yang cocok dengan teorinya.
Di seberang telepon, suara Profesor Bintoro terdengar sangat mendukung. Luar biasa, Adrian. Ini penemuan besar. Jangan bertindak gegabah. Saya akan kirim tim medis terbaik dan peralatan tercanggih ke sana untuk memvalidasi temuanmu. Bertahanlah. Kata-kata itu adalah musik di telinga Adrian. Bantuan sedang dalam perjalanan, kemenangan sudah di depan mata. Dan bantuan itu pun datang, bukan dengan mobil, tapi dengan helikopter. Sebuah simbol kekuatan dan otoritas yang mendarat di jantung kesederhanaan Y Rainbow. Adrian, Rati, dan Bara menunggu dengan penuh harap. Pintu helikopter terbuka, dan dari dalamnya keluarlah sesosok bayangan yang familiar. Bantuan itu datang dalam wujud hantu dari masa lalunya. Dr. Sonia, saingan terberatnya di Rumah Sakit Jakarta. Wanita yang sama yang paling bersorak saat karirnya hancur. Kejutan, Adrian, kata Sonia, melepas kacamata hitamnya dengan senyum sinis yang sempurna. Aku dengar kau butuh bantuan profesional di sini. Dunia Adrian seakan berhenti berputar. Harapan di hatinya menguap, digantikan dengan firasat yang paling buruk. Sonia dan timnya bergerak cepat, mengambil alih puskesmas seperti pasukan militer. Mereka mengambil sampel darah, sampel air, dan sampel batuan dari gua. Semuanya dilakukan dengan prosedur yang tampak sempurna. Namun, Sonia memperlakukan Adrian, Rati, dan Bara seperti amatir. Ia mengabaikan semua teori mereka dan memulai penyelidikannya sendiri dari nol, membuang-buang waktu yang sangat berharga. Hasil lab awal menunjukkan ini bukan keracunan mineral, ini wabah bakteri langka yang tumbuh subur di lingkungan dengan sanitasi buruk. Diperparah oleh penanganan medis yang salah dan tidak steril. Mata Adrian terbelalak. Itu bohong. Kau memasukkan hasilnya. Bohong? Atau mungkin seorang dokter yang sudah diskors karena gagal dalam operasi besar tidak lagi bisa dipercaya untuk membuat diagnosa yang benar. Napas Adrian tersegak. Ia dijebak dengan tangan gemetar. Ia menelepon satu-satunya orang yang bisa menghentikan ini. Profesor Bintoro. Profesor, Sonia memutarbalikkan semua bukti. Iya. Suara di seberang telepon memotongnya. Dingin dan tanpa emosi. Adrian, hentikan semua ini. Kau membahayakan banyak orang dengan teorimu yang tidak berdasar. Adrian membeku. Profesor, apa yang terjadi? Anda tahu saya benar. Hening sejenak. Lalu datanglah kalimat yang menghancurkan dunianya. Perusahaan riset itu, Wairebo Highland, mereka adalah klien konsultasi medis saya. Mundurlah, Adrian, ini perintah. Ponsel terlepas dari genggaman Adrian, jatuh ke tanah. Wajahnya menunjukkan kehancuran total. Di matanya, terlihat pengkhianatannya jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan Sonia. Di ujung telepon itu, Adrian tidak hanya mendengar suara mentornya. Ia mendengar suara dunianya yang runtuh untuk kedua kalinya. Pria yang ia lindungi dengan karirnya, pria yang ia hormati seperti ayahnya sendiri, baru saja menusuknya dari belakang untuk melindungi kliennya yang kaya. Keesokan harinya, mimpi buruk itu menjadi sempurna. Sonia dengan data palsunya secara resmi menyalahkan wabah ini pada malprakbes Dr. Adrian dan kondisi puskesmas yang dianggapnya tidak higienis. Para warga desa yang putus asa dan putus siapa untuk disalahkan, menelan kebohongan itu mentah-mentah. Adrian, sang dewa penyelamat dari Jakarta, kini menjadi monster yang membawa penyakit bagi anak-anak mereka. Ia diusir dari puskesmas, dilarang mendekati pasien. Ia kini sendirian, tertampar di tanah asin, dikhianati oleh mentornya, dijebak oleh saingannya, dan dibenci oleh orang-orang yang coba ia selamatkan. Dalam kegelapan, terkadang satu percikan api sudah cukup untuk mengusir bayangan. Bagi Adrian yang kini terpuruk di titik terendah dalam hidupnya, percikan itu datang dari dua orang yang menolak untuk menyerah. Ratih dan Bara menemukannya di sana, dalam diam yang memilukan. Bara berdiri menjaga sementara Ratih duduk di sampingnya, tidak menawarkan simpati, melainkan api. Mereka sudah mengambil segalanya dariku, Ratih, bisik Adrian.
Suaranya parau. Ratih menatap lurus ke depan. Mereka boleh mengambil gelar doktermu, jabatanmu, bahkan nama baikmu. Jawabnya, suaranya mantap. Tapi mereka tidak bisa mengambil otakmu. Otak jenius yang angkuh itu masih ada di dalam sana kan? Sekarang berdirilah dan gunakan otak itu. Kata-kata Ratih seolah menyetrum Adrian. Ia mengangkat kepalanya perlahan dan untuk pertama kalinya, api di matanya yang sempat padam kembali menyala. Sesuatu di dalam diri Adrian tersentak. Benar, mereka bisa menjebatnya dengan opini dan kebohongan. Tapi mereka tidak bisa melawan sains. Di tengah keputusasaannya, sebuah ide gila yang brilian terbentuk. Ia melompat berdiri. Matanya menyala-nyala dengan energi yang baru. Sidik jari katanya. Lebih pada dirinya sendiri, setiap zat di alam ini punya KTP-nya sendiri Ratih. Sebuah sidik jari molekuler yang unik dan tidak bisa dipalsukan. Ia menjelaskan rencananya. Jika ia bisa mendapatkan sampel mineral murni dari gua dan sampel cairan paru-paru dari salah satu korban, lalu mengirimnya ke laboratorium independen di luar negeri, ia bisa membuktikan 100% bahwa partikel dari gua lah yang ada di dalam tubuh para pasien. Itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah oleh Sonia maupun Profesor Bintoro. Dan dimulailah perang senyap mereka. Sebuah misi beresiko tinggi dengan 3 ujung tombak. Pertama, Bara dan Adrian. Di bawah kegelapan malam, Bara memandu Adrian kembali ke gua. Ini bukan lagi sekedar menyusup, tapi sebuah infiltrasi berbahaya ke jantung pertahanan musuh. Menghindari patroli keamanan yang diperketat. Di dalam gua yang rapuh, Adrian sang ahli bedah kota harus menaklukkan rasa takutnya untuk mengambil sampel mineral yang paling murni. Adegan Ratih di dalam puskesmas, ia mempersiapkan alat bronkoskopi. Sonia berjalan di koridor di luar ruangan. Keduanya, Ratih yang menjalankan misi yang paling beresiko. Dengan dalih melakukan pemeriksaan rutin pada Banyu, pasien pertama, ia harus secara diam-diam melakukan prosedur bronkoskopi untuk mengambil sampel cairan paru-paru. Satu kesalahan kecil, satu kecurigaan dari dokter Sonia yang terus berpatroli, maka karir dan kebebasannya akan berakhir. Adegan Ratih hampir menyelesaikan prosedur saat ia mendengar langkah kaki Sonia mendekat. Ia dengan cepat menyembunyikan sampel dan bersikap normal, tepat saat Sonia membuka pintu. Ketiga, logistik. Setelah kedua sampel berhasil didapatkan, Bara menggunakan jaringan pertemanannya, menyelundupkan kotak medis kecil itu dari desa ke desa, hingga akhirnya sampai ke tangan seorang kurir di Labuan Bajo yang akan menerbangkannya ke laboratorium terpercaya di Singapura. Sonia sedang di tenda labnya menerima telepon. Wajahnya menegang saat mendengar perintah dari seberang sana. Namun musuh mereka tidak tidur. Menyadari ada sesuatu yang ganjil, perusahaan memerintahkan Sonia untuk melakukan langkah terakhir, menghapus semua jejak terakhir. Ia diperintahkan untuk menyita dan memusnahkan semua rekam medis asli pasien dengan dalih protokol biohazard. Saat itulah nurani Sonia bergejolak. Ia sadar, ia hanya pion yang bisa dikorbankan. Ia tahu bahwa menghapus data medis sama dengan membunuh para pasien secara perlahan. Close up pada wajah Sonia yang penuh konflik. Lalu ia mengetik sesuatu dengan cepat di laptopnya. Ia mengirim sebuah email anonim. Isinya bukan pengakuan, hanya sebuah kode lecek dari laboratorium internal mereka dan satu kalimat singkat. Cross-reference this. Ia memberikan Adrian kunci untuk memvalidasi temuannya secara resmi. Sebuah tindakan pembangkangan kecil yang akan menentukan seluruh kerajaan kebohongan itu. Adrian, Ratih, dan Bara berkumpul di sekitar ponsel satelit menunggu email dari Singapura. 2 hari kemudian email itu datang. Jantung mereka bertiga serasa berhenti berdetak. Adrian membuka file itu. Di sana, di antara data-data ilmiah yang rumit, ada satu kesimpulan sederhana yang ditulis dengan huruf kapital tebal. Match confirm. 100%. 2 kata itu bersinar di layar gelap, lebih terang dari fajar manapun. Mereka berhasil. Mereka memegang kebenaran. Sebuah senjata ilmiah yang sempurna. Namun, di keheningan yang menyusul euforia sesaat itu, Adrian tahu, peperangan baru saja akan dimulai. Kebenaran di tangan orang yang tak berdaya hanyalah sebuah bisikan. Mereka harus membuatnya berteriak. Adrian segera menghubungi teman lamanya, Fahri, sang jurnalis investigasi. Melalui panggilan video yang tersendat-sendat, mereka tidak hanya menunjukkan laporan lab. Ratih dengan mata berkaca-kaca menunjukkan foto ayahnya, menceritakan kembali tragedi lama. Bara membentangkan peta tanah adat keluarganya, menunjuk titik di mana resort itu berdiri. Ini bukan lagi sekedar data. Ini adalah kisah manusia. Fahri di ujung sana terdiam. Aku butuh 48 jam, katanya. Suaranya serius. Jangan bicara pada siapapun.
Jangan keluar dari persembunyian kalian. Setelah ini, tidak akan ada jalan untuk kembali. 48 jam itu adalah waktu terlama dalam hidup mereka. Di Jakarta, Fahri dan timnya mengubah ruang redaksi menjadi markas perang. Mereka memverifikasi setiap nyata, menghubungi ahli toksikologi independen, dan menyiapkan server anti bobol untuk merilis berita mereka. Pengacara dari Wiratama Resort Group menelpon tanpa henti, menawarkan iklan eksklusif, lalu berubah menjadi ancaman gugatan. Sementara di WR Rebo, ketegangan semakin mencekik. Para penjaga keamanan resort kini bertindak seperti tentara bayaran, mulai mengintimidasi warga desa, mencari tahu keberadaan 3 penghasut itu. Namun sesuatu telah berubah. Warga desa yang dulu mencaci Adrian, kini melindunginya. Mereka memberikan informasi yang salah kepada para penjaga, menyembunyikan mereka di lumbung-lumbung padi, dan secara diam-diam mengirimi mereka makanan. Mereka telah memilih pihak. Merasa di atas angin, pengacara perusahaan, Hartono, menggelar konferensi pers di Jakarta untuk membersihkan nama kliennya. Di hadapan puluhan kamera yang menyajikan narasi yang meyakinkan. Wabah adalah bencana alam, dan perusahaannya justru datang sebagai pahlawan yang memberikan bantuan. Tepat saat ia berkata, "Kami berkomitmen penuh pada kesejahteraan warga," artikel investigasi Fahri dipublikasikan serentak di situs berita mereka dan disebar oleh ratusan akun berpengaruh di media sosial. Sesaat kemudian, layar raksasa di belakang Hartono diretas oleh tim Fahri menampilkan video rekaman dari Adrian. "Nama saya Dr. Adrian Mahesa," katanya. Wajahnya tampak lelah namun tegas. Di layar, Adrian secara sistematis membedah laporan lab dari Singapura, lalu menampilkannya berdampingan dengan data rekam medis internal yang dibocorkan Sonia. Ini bukan opini, ini adalah bukti. Sidik jari molekuler racun dari tanah milik Wiratama Resort Group identik dengan zat yang ditemukan di paru-paru anak-anak Wairebo. Video berganti ke Susterati yang menceritakan kisahnya dengan suara bergetar. Lalu Bara yang menunjukkan bukti kepemilikan tanah leluhurnya. Ruangan konferensi pers itu meledak dalam kekacauan. Hartono pucat pasi, tak bisa berkata-kata saat para jurnalis memberondonginya dengan pertanyaan. Video itu menjadi tsunami. Dalam hitungan jam, tagar keadilan untuk Wairebo menjadi trending topik nomor 1. Publik marah. Tekanan dari masyarakat begitu besar hingga pemerintah tidak bisa lagi menutup mata. Sebuah tim investigasi gabungan dari Kepolisian Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dibentuk dan segera terbang ke Flores. Kali ini, yang mendarat di Wairebo bukan helikopter perusahaan, tapi helikopter polisi. Tim investigasi tidak mencari tersangka. Mereka mencari saksi ahli. Orang pertama yang mereka temui adalah Dr. Adrian. Di depan para warga desa, Adrian yang tadinya buranan, kini berjalan berdampingan dengan para penegak hukum, menyerahkan semua data yang dia miliki. Statusnya telah pulih di hadapan semua orang. Adegan penentuan terjadi bukan di desa, tapi di kantor pusat Wiratama Resort Group di Jakarta. Tim investigasi, didampingi oleh Adrian sebagai konsultan ahli, mengonfrontasi langsung CEO dan Hartono. "Ini semua fitnah," sanggah sang CEO. Komandan tim investigasi dengan tenang meletakkan 3 bundel dokumen tebal di atas meja mahoni yang mengkilap. Bundel pertama adalah hasil lab independen Yari Singapura. Bundel kedua adalah data rekam medis internal Anda yang cocok sempurna dengan temuan pertama. Dan bundel ketiga, ia berhenti sejenak, adalah catatan penelitian almarhum Dr. Wijaya, ayah Suster Ratih, dari 10 tahun yang lalu, yang mendeskripsikan gejala dan lokasi racun yang sama persis. Dan, skakmat. Di saat itulah, sang CEO dan Hartono tahu bahwa permainan telah berakhir. Wajah mereka menunjukkan kekalahan mutlak. Roda keadilan akhirnya berputar. Aset perusahaan dibekukan. Para petingginya ditangkap saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Di tempat lain, di sebuah universitas bergengsi, Profesor Bintoro didatangi oleh pihak rektorat dan kepolisian di tengah-tengah jam pengajarannya. Tanpa perlawanan, ia menyerah
Karirnya yang cemerlang akhirnya berakhir dalam keheningan yang memalukan. Beberapa hari kemudian, Adrian, Ratih, dan Bara kembali ke Wairebo. Bukan lagi dengan sembunyi-sembunyi, tapi diantar oleh pihak berwajib. Seluruh desa menyambut mereka di lapangan. Tangis haru pecah. Tetua adat yang dulu mengusir Adrian, kini memeluknya. Maafkan kami, dokter. Matamu melihat kebenaran saat mata kami masih buta. Di depan seluruh warga, Adrian secara resmi dikembalikan kehormatannya. Beberapa bulan kemudian, di Wairebo yang cerah, berdiri sebuah bangunan baru yang bersih dan modern. Rumah Sakit Komunitas Wairebo. Dibangun dari dana kompensasi yang berhasil dimenangkan. Banyu, pasien pertama, kini berlari sehat di halamannya. Adrian, kini kepala rumah sakit itu, menatap matahari terbenam bersama Ratih, kepala perawatnya. Ia tidak lagi merindukan Jakarta. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada reputasi. Sebuah tujuan dan sebuah rumah. Tidak jauh dari sana, Bara tersenyum, mengawasi proyek reboisasi di atas tanah adat yang telah kembali menjadi miliknya. Pengorbanan, perjuangan, dan keberanian mereka telah melahirkan fajar yang baru. Melodi hati mereka kini telah menemukan harmoni yang sempurna. Sebuah harmoni yang lahir dari badai di jantung Flores yang magis. Dari ruang operasi di Jakarta hingga mulut bau beracun di Flores, perjalanan ini adalah bukti. Bukti bahwa satu orang yang berani bisa menyalakan harapan. Bahwa dua orang yang bersatu bisa memulai perubahan. Dan bahwa satu komunitas yang solid bisa menuntut keadilan. Kisah Dr. Adrian, Suster Ratih, dan Bara telah selesai. Tapi di luar sana, ribuan kisah serupa mungkin sedang terjadi. Kisah tentang perjuangan melawan ketidakadilan, tentang mereka yang tak bersuara melawan mereka yang berkuasa. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua. Untuk selalu mempertanyakan, untuk berani membela yang benar, dan untuk percaya bahwa di setiap sudut terpencil negeri ini ada pahlawan-pahlawan tanpa nama yang sedang berjuang menenun takdir mereka sendiri. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di cerita berikutnya.